Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini, aku mau ngebahas tentang virus corona. Virus corona ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari faktor bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat dari virus corona ini. Yang kedua, kita belum tahu pasti efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus corona ini. Yang ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus corona ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang yang terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman semua takut atau panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa virus corona ini adalah sangat berbahaya dan apa yang sedang kita hadapin ini betul-betul nyata, dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini. Secara umum, ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegal-pegal, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik melalui saluran pernafasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Gimana dengan virus COVID-19 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang terinfeksi sebutan tadi bisa ada pada orang yang terinfeksi virus corona ini. Dan juga jumlahnya gejala yang timbul ini juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh semua orang. Jadi kalau kita mengingat sebagai anak muda sehat, nggak ada penyakit, kesehatan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang yang daya tahan tubuhnya yang baik itu bisa tidak ada gejala sama sekali walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, karena pada dasarnya virus itu memang self-limiting disease. Jadi daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virusnya. Bagaimana dengan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah atau rendah? Tentunya akan dapat mengalami gejala-gejala yang berat, bisa sampai sesak napas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tubuhnya yang rendah? Untuk pertama, orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa sih? Jadi penyakit penyerta itu penyakit yang biasanya yang ada di orang tua, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Untuk kita yang daya tubuhnya baik, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Itu bagaimana dengan orang-orang daya tahan tubuhnya yang rendah? Itu harus yang kita pikirkan, itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus corona ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang daya tahan tubuhnya rendah atau lemah? Dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat. Tapi lagi-lagi jangan panik, bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa saya ada gejala-gejala virus corona nih, kayak demam-demam, sumung-sumung, demam rendah,
sakit tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami gejala itu? Lebih-lebih di rumah aja, tingkatin daya tahan tubuh dari rumah dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup, 7-9 jam, makan makanan bergizi, minum air yang banyak, kalau bisa lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa? Supaya mudah ketika mengalami gejala-gejala virus corona, lebih baik di rumah aja dan gak perlu ke rumah sakit, karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Orang tua, orang yang dengan daya tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak napas. Karena itu yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah aja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, orang dengan daya tubuh yang baik bisa jadi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi, kalau dari luar terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus corona itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang yang tidak ada gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Misalnya, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi makan, dia tersedak, batuk, terus ngeluarin virus di saat itu, atau lagi ngobrol bareng nih, AC-nya kenceng banget, dinginan, dia bersin, virusnya menyebar melalui udara itu. Penting untuk kita jaga jarak 1 meter untuk memastikan virus yang keluar melalui batuk atau bersin tidak tercemar kepada kita. Penting sekali untuk kita tetap selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering untuk memastikan jika secara tidak sengaja kita menyentuh virus itu, kita bisa membersihkannya. Dan juga penting jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih cepat menyebar ke seluruh tubuh kita, lebih cepat masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Penting untuk kita menghindari keramaian untuk memutus rantai penularannya. Penting untuk kita di rumah aja supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan virusnya. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja? Kalau harus pergi keluar, tetap usahakan untuk menjaga jarak 1 meter, dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air di sekitar kita dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin untuk meluluskan virus corona ini. Mari kita membantu mereka. Jangan panik dan tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Gak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan ke rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan. Orang-orang tua, orang dengan daya tubuh yang rendah, orang-orang dengan gejala yang berat seperti, yuk teman-teman, kita bareng-bareng melawan virus corona ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat. Jadi itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Thanks for watching.